Baik. Di hari Ahad na lalu madung ita kaji sian kitab Al-Muhazzab na dong ijolongkon. Barbaris daya kalim abad inda barbaris baon. On manidokon kitab gundul lagi botak. Magundul botak mo siya. Ngano nga lain din lang itin. Ada udah gundul tenda botak ay mapalpal. Baik, Bapak Ibu hamba Allah, dikaji tari Ahad na lalu, madung ita kaji bahwa al-udhiyatu sunnah. Bahwa udhiyah atau kurban itu sunat hukumnya. Bagi Nabi wajib. Ingat dah? Di sini sunat, di Nabi asun dia wajib diita. Karena Nabi itu mengetahui apa yang akan datang dan apa yang sudah berlalu. Nedok ni Allah di bagasan di Al-Quran. Ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosamu telah diampuni Allah ya Muhammad yang lalu dan yang akan datang. Termasuk adalah prediksi-prediksi di Nabi. Apapun yang terjadi pada diri Nabi, beliau sudah tahu apa yang sudah lalu dan apa yang akan datang. Anggo diwajibkan Nabi tamatwita kurban anggota golak. Golak. Asina golak. Ano lang pengen? O sa lang orang musanari. 25, 26, 24. Main man 24, 25, 26. Lantas Rasulullah mengatakan bahwa hukum berkurban itu hukumnya adalah sunat. Ulang sunnah. Marbeda dari sunnah dot sunat. Dia mengandalkan sunnah, indah sunnah. Sunnah itu aturan Allah dan Rasulullah. Sedangkan sunat hukum. Makanya kamu udah dikajari akati. Bid'ah itu bukan sunat. Bid'ah itu bukan hukum. Tetapi dia adalah sunnah. Paham ya? Baik. Masuk meta kaji tentu menyogok-nyogok nyarion. Kapan dilaksanakan kurban itu? Berarti waktu pelaksanaan ibadah kurban. Ayo. Tulis Bapak Ibu. Waktu pelaksanaan kurban. Baik. Dong. Coba baca dulu kitab now. Wa yadkhulu waqtuha idza madha ba'da dukhuli waqti salatil adha rak'atain wa khutbatain. Masuknya waktu kurban itu, pelaksanaan waktu kurban itu adalah pada waktu salat duha, salatul adha, wa qaddara rak'atain wa khutbatain. Salatul adha, salat duha, garis miring terbitnya matahari. Dong. Atong ayah. Palana po terbit matahari. Jam 3. Jam 7 itu sembahyang malai. Matorbit matahari. Madu. Bisa ndak? Bisa. Palay bayan lemang tonga pitu awal-awal. Maka nasi afdol waktu berkurban adalah setelah sholat idul. Setelah sholat duha. Andingan Mei awal duha itu paling indah adalah di awal taiknya matahari. Di mana di sidu madangari saro di itan. Andingan di pukul tonga 8. Pitu saparo pat dawo madung manek bisa penggalah ai. Matahari. Sagalah manina sepenggalah. So dia pelaksanaanna qaddara rak'ataini wa khutbatain. Dilaksanakanlah padanya
Sholat 2 rakaat dan 2 khutbah yang sangat ringan. Jadi diitan nakon khutbah hari raya on. Ulang santap. Oni santap orang kele. Sinalilik ko naman khutbah. Tabo ulalan niya. Ilalay do tabo ilalak gelisah. Hindi songoni. Nabi alaihi salatu wassalam berkata dan dilaksanakan oleh Nabi masa hidupnya pada waktu duha itu Nabi melaksanakan salat Idul Adha lebih dahulu Nabi salat 2 rakaat. Badung. Ayat Nabi bukan. Sebetulnya Nabi membaca saat itu surah Qaf. Mama udah dapat tahu ya Arab. Adong daw tenurak palipasang surah Qaf. Na bebe dalom date dal qopada te kop murang lo kono mu dal qop murang gol mu. Dal qop ada dal qop inda bodo do lambok la bahasa ni imam ini. Indai be akhirnya direk ma apa dibaca Nabi ketika Jumat. Nabi membaca di surah di rakaat pertama Al-A'la, rakaat paduan adalah Al-Ghasyiyah. Wih bang nanggo lalu udah mang kareja kinyangan ayat. On bagi bapak ibu yang sholat di rumah silakan iqra'u ma tayassara minal Qur'an, baca olehmu yang termudah bagimu Al-Qur'an. Tapi seafdol nek kareja on di Nabi dari bagasan di hadisan Nabi membaca surah Qaf. Begini mo. Man yatabarakat salat Rasulullah SAW wahya raka'atan yaqra'u fiha Qaf. Apa? Lagi yang nega. Lalu ada ram. Apa ni lawe? Dia sendiri rumah, anda dapat rumah. Sendiri rumah, palaita imamna. Aku betul Ustaz mengalingin jamaahku. Makanya setiap imam melihat dulu ke belakang. Apa yang ia lihat? Yang ia lihat ada pertama adalah barisan jamaah, yang kedua siapa jamaahnya. Anggota poso-poso lo Pak Ma. Yang orang hidup sini pekok-pekok doakna. Bayar. Muli tutur lorinya aman tahu. Ulang be. Nah, makanya imam itu melihat ke belakang. Tengoklah siapa yang makmumnya. Kalau makmummu adalah orang-orang yang biasa. Atau bahak dona poso-poso. Tidak pajinak na depe. Baru dapat dibentuk. Paling pasang naron ayat na ginyang Ustaz. Misalnya. Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Naro rak mungkin naro bebe. So dia nama ai masalah bijak dan seorang imam. Isi masalah kajian ulfah. Ada dokon ulfah kasih sayang yang ada dalam hati. Kira-kira indah pondok indah ginjang. Ahame al-a'la atau at-tariq. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. Paling tidak ada pun tahu Ustaz. Paling tidak bacalah ayat-ayat yang relevan dengan kondisi saat ini. Ama kondisi kita pada saat ini kita sedang berkurban, maka bacalah ayat-ayat kurban. Termasuk surah Al-Hajj pada dapur. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat warzaqahu min bahimatil an'am. Al-Kautsar wa. Inna a'tainakal kautsar. Nah, yang binigin yang ini ano pondok sa nibe. Mari betul lalawi. Ano pinapondok siya hindi dong be. Surah terpendek dalam Al-Qur'an adalah Al-Kautsar. Surah terpanjang Al-Baqarah. Itulah ayat Al-Baqarah ini ya aron ilambis kalkusnya di kampung Uyan begitu. Baik, Bapak Ibu hamba Allah kita lanjut. Atau waktu pelaksanaan Idul Adha ya, penyembelihan itu, waktu pelaksanaan penyembelihan kapan? Setelah sholat Idul Adha. Kapan sholat Idul Adha? Pada waktu duha.
setelah sholat Idul Adha dan khutbah 2 rakaat. Itu ajalah. Bapak Ibu silakan ditulis dulu pelaksanaan penyembelihan kurban, bukan kurban rayanya ya. Pelaksanaan penyembelihan kurban dilaksanakan pada pelaksanaan penyembelihan hewan kurban dilaksanakan pada waktu duha setelah salat Idul Adha dan berkhutbah yang ringan. Setelah salat Idul Adha dan berkhutbah yang ringan. Ima awalnya. Ustadz, sampai sore selalu sudah tidak masalah lagi. Tidak boleh. Pokoknya awalnya kapan? Waktu duha tanggal 10 Zulhijjah. Waktunya kapan? Duha. Allah nabahatan dah Ustaz kurban naik di son sampai 20 ekor. Potang-potang selalu tidak masalah lagi. Pokoknya awalnya kapan? Awalnya duha setelah sholat Idul Adha. Adeng. Baik, Bapak Ibu hamba Allah berdasarkan hadis Nabi itu ya. Kemudian andai berkurban itu tidak selesai pada tanggal 10 atau topik hari Jumat. Topik hari Jumat tanggal 10 hari raya Oji. Aduh. Hari Jumat hari raya topik. Misalnya nabo ita sanari, ita insyaallah hari raya Oji kapan? Hari Jumat. Di tahun duna. Di Makkah wallahu alam. Andi kan ditetapkan kala isi hari raya wukuf di Arafah, itulah dikatakan dengan Hajjul Arafah. Pokoknya ita menurut catatan kalender ita hari raya tanggal onom hari ahai sepakat mada masyarakat dan panitia. Audi raku sana mada kawan ning sada bayo biarlah ngancok minta koyok kurban tahun mandokon hari tak masalah lagi. Indah mau bebe asalkan awalnya adalah setelah sholat Idul Adha pada waktu duha di tanggal 10 Zulhijjah. Adung, paham di sini? Lanjut. Faslun. Wa man dakhalat alaihi 'ashra Zulhijjah wa arada ayyad hal fal mustahab alla yahluqu sya'rahu wa la yaqlam azfar. Nenang pelaksanaan ibadah kurban andi kan 10 Zulhijjah sampai pada tanggal 13 Zulhijjah. 10 Zulhijjah agorarna Idul Adha. 11, 12, 13 agorarna ulang-ulang lupai. Liginda tanggal 10 Zulhijjah gorarna adalah Yaumul Adha atau Yaumun Nahri atau dikatakan dengan Idul Adha. Tanggal 3 10. Tanggal 11 sampai 13 Zulhijjah gorarna hari tasyrik. Berarti 3 hari berkurban 4 10 11 12 13. Wa man dakhalat alaihi 'ashrun Zulhijjah. Isi saja ning Nabi nadong masuk yaitu 10 Zulhijjah. Dot mangolu do peya di 10 Zulhijjah. Inda pe mate ya. Wa arada ayatha dan ia berkeinginan untuk berkurban. Liginna 10 Zulhijjah. Kemudian alaknai mangolu do pe di tanggal 10. Mamangol tanggal 10 tambahnya ia masih berniat untuk melaksanakan
kurban. Fal mustahabbu alla yahluqu sya'ru, disunatkan tidak memotong rambutnya. Wala yaqlamu azfaruh, dan tidak memotong kukunya. Misal saudara, diita nagot mar kurban, atau damang palugut epeng daw tu panitian, kung cicil 200 sebulan. 200 oke. 200 sebulan berarti pala 12 2.400.000 otik na batong manambay mang baik. Te kurban nang kurban kuda mang naway kurban yang gi muro. Dok kenan diang gi. Inang atau butet atau cok ada mak kurban mo yang itaman sa tahunan ono. O jadi atong sampai tanggal 10 Zulhijjah ya. On madu masuk on dari tanggal di bulan Zulhijjah ida. Mulai sada Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Sampai dikoyok kurbannya. Sudah do. Bagi yang berkurban, begini nang, bagi yang berkurban, saya ulang, bagi si pengkurban sunat hukumnya fal mustahab, maka sunat hukumnya ning Nabi la yahliku ra'su, tidak pernah mencukur rambutnya dan tidak memotong kukunya sampai pada tanggal 10 Zulhijjah atau penyembelihan hewan kurban. Diisi dong bagi yang berkurban. Angguau ndak pola. Jadi salah paham na kalamahaton daw inang. Nabahatan salah paham. Naruan ni kaum tahun. Asal kon 10 Zulhijjah anggo tukang pangkas iyang. Mariangan maramo tukang pangkas. Asina mar mangkas ko tukang ba. Nang maya naro. Asiyang naro teko markurban. Oh, caya betul sore tukang pangkas mata sabuk nyele. Darang memangkas, darang pangkasun, tentu sih pangkasun. Iya sendiri rumah. Model-model dia buknya. Indah songoni ba. Bagi siapakah yang disunatkan oleh Rasulullah tidak memotong rambut dan tidak memotong kuku? Jawabnya adalah bagi si pengkurban. Mau sah? Saya ulang. Setangkas daw inang. Harana dongan-dongan di Wahabi na bahatan daw na. Salah pohon. Ako, non penakburon YouTube ya. Busay no. Betul mo YouTube ya. Penonton YouTube. Itonton niya di YouTube. Ala, nanggoto na bedak kele. Mulai tanggal 1 Zulhijjah. Nanggoto na bedak kele. Be pangkasubok niya be. Hindi sunguni ba? Pala perlu dia lakna kitab naon boy jolongkon. Tayon sobat joloha mulak keterangan nanti. Harana dalilnya naron sian Ummu Salamah. Wa man dakhalat alaihi asyra Dzulhijjah. Siapapun orang-orang yang sudah masuk padanya 10 Zulhijjah. Padung waroda ayyadha, dan ia berkeinginan untuk menyembelih. Berarti sih dong. Alak si pengkurban itu. Indah semua. Isi dina satu lamanggot. Fal mustahabu alla yahluku sya'ra. Dan sudahlah hukumnya tidak memotong rambut dan tidak memotong kuku. Bagi siapa? Liman arada ayyadha, bagi orang-orang yang berkeinginan untuk berkurban. Mun dia dalilna mun Ummu Salamah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man kana indahu dhibh yuridu ayyadbahu far'a hilalu Dzulhijjah fala yamas min sya'ri wala min azfari syai'an. Siapapun ning nabi isi alak nagyot indahu zabah, dia berniat untuk menyembelih binatang ternak itu. Gotapon naman niya. Kemudian Far'a hilal, mayroong idaya 10 awal-awal ni hilal. Ano dok ni hilal? Awal bulan. Nedok ini awal bulan 1 Zulhijjah.
Nasogot utangion keputusan ni Muhammadiyah itu wah. Unda botongnya Muhammadiyah mengumumkan satu Zulhijjah jatuh pada tanggal 28. Pas bantu. Betul itu 28, 9, 30, 1, 2, 3, 4, 5. Bukan kita masuk di 10 Zulhijjah. Kita hitung dengan Arabiah. Walaupun ada tanggal 31, diindah 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mungkin Muhammadiyah akan wukuf di Arafah tanggal 6. Di sini udah saya itu. Hari Kamis wukuf di Arafah, berarti tidak haji akbar. Tapi entahlah, pemerintahlah mau mengatur kita tentang itu ya. Pokoknya begini aja, Ning nabinta tari dama hilal. Ane dokon hilal awal bulan. Ndak bulan. Pocah ni bulan ni. Imasidok nabinta idza ahallal hilalu Ramadan. Apabila sudah nampak hilal daripada bulan Ramadan. Nah, ning nabinta faro'a hilal, lalu ia melihat ada hilal Zulhijjah. Tadi dia bulan Zulhijjah, fala yamsu min sya'ri. Ulang jama-jama buk be. Yamsu itu apa? Menyentuh. Ulang be, ada ongen-ongen orang ada. Ulang apa sabu-sabu kuningna be. Asi ntar gugur nanti. Kemudian wala min azfari syai'an. Ulang kotak-kotak silap dia seni makinjang. Hatta yatha. Sehingga ia menyembelih binatang ternak. Wala yajibu alaihi zalika. Ini liginda aning Nabi terakhir. Wala yajibu alaihi zalika li'annahu laisa bimahramin. Fala yahrumu alaihi khalaqas sya'ra wala yaqtaqlibul zafar. Yang demikian itu bukanlah hukumnya wajib. Tanyon, seandainya adong madadakan akta. Allah liumak amari dia udah kini tunggu tak silut kuda kuda sejiton. Berdosa kah ia? Asih. Karena itu hanya sebatas anjuran ning Nabi doi. Tidak boleh gugur rambutnya dan tidak memotong kukunya. Sifatnya adalah al-mustahabbu. Ada yang al-mustahabbu? Sunat hukumnya. Indah merupakan kewajiban. Dan tidaklah haram hukumnya manakala mereka menyembelih. Manakala mereka memotong kuku atau mangkas rambutnya. Cuma naheboran 2 tahunon. Indah tu lagi yo gotep tangan di atas sesudah di bebe. Indah semua ini. Bagi siapa itu? Bagi orang-orang yang berkurban. Baik, Bapak Ibu silakan dicatat dulu di situ. Sudah konjoloten. Dan bagi yang berkurban, tulis benar. Dan bagi yang berkurban. Dan bagi yang berkurban. Batas tebut kesimpulan dulu. Dan bagi yang berkurban. Sunat hukumnya. Dan bagi yang berkurban. Sunat hukumnya. Dan bagi yang berkurban, sunat hukumnya tidak memangkas rambut dan memotong kuku. Tidak memangkas rambut dan tidak memotong kuku. Mulai dari, sini doang tuh. Mulai dari 1 Zulhijjah. Mulai dari 1 Zulhijjah. Mulai dari 1 Zulhijjah. Sampai dengan
sampai dengan disembelih kurbannya. Sampai dengan disembelih kurban. Karena indah terdokon kita hanya tanggal 10 saja. Bisa orang tanggal 10 harus digotap kurbannya biar lebih. Berarti di situlah. Ayo Bapak Ibu, bagi yang berkurban itu ya, bagi yang berkurban. Sunat hukumnya tidak memangkas rambut dan tidak memotong kuku sampai dengan dipotong atau disembelih kurban. Titik. Baik, Bapak Ibu hamba Allah, timbul masalah berikutnya lagi. Ayo kita buka dulu masalah lagi. Pertama, apakah setiap orang itu harus berkurban sementara ia mampu? Tiap tahun ubajang siro iin dape si umak nain dape au saja ubain, boleh enggak? Yang dituntut di situ bukanlah per orang tapi per rumah tangga. Itu benar. Ngondi buat ko dalil na ustad, sian dalil nedok ni nabinta bagi orang-orang yang tak sanggup berkurban. Lainnya dia muda miskin. Bagi orang-orang yang tak sanggup berkurban. Nah sanggup berkurban. Dokut berkurban di mut ustad. Au pindah korban daun di musino. Dokut berkorban. Perasaanku pindah butang pan ini mocom perdokoni. Biar oma ingat Bapak Ibu, bagi yang tak sanggup berkurban, dah Rasulullah telah melaksanakan kurbanmu masa hayatnya. Ketika Nabi menyembelih kurbannya, ikoyok Nabi kurbannya, idok Nabi minta, Allahumma taqabbal uduhiyati, ya Allah terimalah kurbanku ini, wa ali Muhammadin, dan juga kurban keluarga Muhammad, wa ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan juga umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru padalan dia pisui. Berarti may pasang nawi do kurban tanah sasanggupon. Berarti berkurban tiap tahun. Iya. Siapa telah disembelih oleh Nabi alaihi salatu on madolong norani Nabi indajita. Inde pikirkan dia diri dia saja. Toh yang ia pikirkan siapa? Umatnya inilah. Satu. Yang kedua masalah berikutnya adalah bagaimanakah memberikan kurban bagi orang-orang yang meninggal dunia? Ayo Bapak Ibu kita bahas. Kita lihat pandangan ulama tentang ini. Bagaimanakah hukum berkurban? Tulis kamu John. Dan sering terkaji tiap tahun. Bagaimanakah hukum berkurban bagi orang-orang yang sudah meninggal dunia? Bagaimanakah hukum berkurban bagi orang-orang yang meninggal dunia? Mamate, dengar kurban depe. Titik 2 jawabnya. 1. Boleh. Ayo tangian jolo. What ini? Kenapa selalu saya ngecek? Boleh. Aduh, bagi yang berwasiat sebelumnya. Boleh bagi yang berwasiat sebelumnya, sebelum meninggal dia. Mama borat penyakitnya mantahun dah bo. Ia pemadok melelai ya, mangirangir melelai usai. Pemadok melelai malaikat Israel pe. Ibu anaknya tolu. Rabu saja locok. Ada ya. Tanyon. Oh di padang bolak daun. Adong 2 mangsa warna lembut tak. Oh lo ya. Modo ya. Saya bertemu mang tahunon. Di bulan Junion. Oh bulan opat eloknya rupa. Bulan nomor. Bet kamu jolo mang sada kurban. Kolo lembut tay.
aku wasiatkan kepada kamu, ningi sama tu anaknya. Maka setelah ia meninggal dunia, anaknya berkewajiban memberikan nazarnya atau wasiatnya itu. Agoran ini kurban wasiat atau kurban nazar. Kurban wasiat dulu. Yang kedua nazar, boleh. Yang kedua ketika ada nazar. Nah, terbayar. Wasiat satu, yang kedua nazar. Hukum nazar apa? Wajib. Ikecik ko naman taon mada. Aucok ada ya. Mengalamar ko bege parumain. Oh lo ya ala lemang. Anggo lulus na parumain. Marnazar maaw. Magkoyok lembut tay cara dama. Sada muse. Magkoyok lembut tay cara. Saya bilang ya, sada. Asal malus indet ko parumain. Indet to indet. So ni do ya, oh lo. Nazar ko maday. Bo bulan 5 mati upuy. Yang dia bilang apa? Nazar menyembelih. Apakah ia bilang nazar kurban? Tidak. Tapi kalau dia bilang nazar kurban, wajib berkurban pada bulan 6. Anggon nazar wajib saja dunia, boleh kapan-kapan dan dimanapun. Tengok dokonnya, marnazar mada aumang. Anggo lulus do parumain na ujian PNS. Marnazar awayah dot memar kurban. Sada lombu. Di tak bulan onomon. Berarti namanya apa? Kurban nazar. Jika kurban nazar, anggoleng mangulu di piamat tahun, nah mati-mati. Mangulu di piamat tahun. Dia peke. Biar amat tai tak boleh makan daging kurbannya. Ayo, imam membedakan kurban nazar dengan kurban yang tak nazar. Kurban nazar tidak boleh dimakan yang bernazar kurbannya, walau kuah naipe. Halo. Tesi amat tai ngomong lu ya dah. Teto nazar itu kena. Kurban nazar. Aduh. Apabila orang yang berkurban itu masih hidup. Ini kurban nazar ya. Maka ia tak boleh memakan daging kurbannya sekalipun kuah-kuahnya. Tangan yun. Okay. Ini ada bilang cerita kajon. Matar lanjur biar naron nemu saya ada matong ani takajon. Pokok na pahami jolon mo. Marnazar mada ustati. Asal kon mabaya sehat parumain kon. Ningku marnazar mada au. Markurban di tahun 2020 limaun. Ningku sehat. Alhamdulillah. Berarti indah tu lupahan kurban kibe. Audah. Anggo mak siro ilo papiso ni. Au na sutulay au na bernazar ya. Mengerti kan? Si yang bernazar itulah yang tidak boleh memakan daging kurban. Si songo nila namang harana da benang sunat bagi yang berkurban itu. Sunat bagi yang berkurban itu. Tengena sunat bagi yang berkurban itu memakan sedikit atau sebagian daripada daging kurbannya. Walaupun gok penyakitnya nak buruan. Apa penyakitnya? Kolesterol. Kolesterol, diabetes, darting. Siyo sudah penyakit na gorang-gorangon. Asal kon may panganiron daging segoma. Sotik pinoman. Kumisibiti saja. Aduh, paling tidak kuahnya saja. Asi tandana ia orang yang bergembira pada saat itu. Bagi yang
kurban. Anggo bisa tong songot kamuan lebaya nasihat pamatang nau. Lobab. Lobab sampai muta. Gas full. Lantas pertanyaannya ada. Bolehkah bermalam di rumah Ustaz? Jawabnya boleh. Ida boinang sonon decar rahasia ini. Tidak ada satu keterangan di Al-Quran dan juga di kitab ini, kitab manapun kita tengok, bahwa tak boleh bermalam kurban di rumah. Boleh. Dengan syarat ada. Pertama, tetanggamu sudah mendapat. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir. Mengamalkan on madawenangi. Fakulu minha. Hendaklah seseorang memakan sebagian daripada kurban itu. Pepangannya sotik madung-madung. Kemudian wa at'imul ba'isal fakir, dan mereka juga memberikan kepada orang-orang fakir. Nah fakir ni lambung bagas makan kon mak madung. Allah Ustaz, ale tong 5 alak kalau sadalak no. Nah habis betul Ustaz na jawi jalain dape. Enggak apa-apa. Atau sebaliknya, na diibai indah habis jalai matos. Nah, itu bagi fakir. Wa at'imul ba'isal fakir, dan memberikan makan sebagian kepada orang-orang fakir. Bagaimana kalau diberikan kepada orang kaya? Boleh. Fakir kolang, ada pada benda fakiran lalaya. Pala topek parbagian na fakir ya. Ulo dong dia laki. Anggo parbagian iman na fakir na.